Hal itu membuat Sanae menjadi gila dan membuatnya memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Oke guys, jadi kali ini gua bakal bahas lanjutan balas dendam Takeshi di manga Buta no Fukushu. Di video sebelumnya, gua udah bahas sampai chapter 8. Jadi kalau belum nonton videonya, gua saranin buat nonton dulu. Dan seperti biasa, gua mau disclaimer juga kalau di video ini bakalan banyak panel gore yang ditampilin. Jadi yang nggak kuat bisa di skip aja. Oke, lanjut ke pembahasannya. Di sini ya sudah mulai mengeluarkan perintah untuk memusnahkan Takeshi. Di sisi lain, Lakuda menyadari kalau mereka kekurangan kekuatan tempur. Sejauh ini, Takeshi hanya memanfaatkan kecerobohan mereka dan menyerang secara tiba-tiba kemudian merebut jawalnya. Oleh karena itu, Lakuda mengusulkan untuk menambah aliansi dengan pasukan dwarf yang juga ditekan oleh para pahlawan. Belum sempat bilang apa-apa, pasukan dwarf langsung sujud kepada mereka. Lakuda mencoba untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada pasukan dwarf. Ternyata beberapa waktu lalu, sekelompok pahlawan mendatangi desa mereka, kemudian mengambil wanita dan anak-anak sebagai tawanan. Mereka sudah mencoba melawan, tetapi diancam menggunakan tawanan. Mereka dipaksa untuk menambang, dan di lain waktu, mereka diharuskan untuk bersujud setiap saat. Para pahlawan bahkan tidak segan-segan mengambil apa yang mereka miliki, termasuk mata dan juga nyali. Oleh karena itu, dwarf tersebut menyarankan untuk tidak terlibat dengan mereka. Tetapi, Lakuda menceritakan bahwa Takeshi dapat membunuh pahlawan. Lakuda kemudian menawarkan bantuan kepada para dwarf, tetapi mereka masih ragu akan keselamatan para tawanan. Akhirnya, para dwarf setuju untuk menerima bantuannya dan memohon untuk keselamatan para tawanan. Mereka menuju ke tempat para pahlawan yang diberitahu oleh para dwarf. Di tempat itu, ada dua pahlawan yaitu Sayumi Ito dan juga Sanae Yamashita. Ternyata mereka telah menjual tawanan dwarf sebagai budak, yang tentu saja membuat amarah Takeshi dan Lakuda memuncak. Setelah itu, terdapat flashback dua cewek tadi saat di dunia sebelumnya. Mereka berbohong ke polisi kalau ada pria yang melakukan kejahatan seksual kepadanya. Tetapi Takeshi melihat sendiri kejadian tersebut dan membela pria itu. Akhirnya, dia berusaha ngeles dan menandai wajah Takeshi. Beberapa hari kemudian, Takeshi difitnah menyembunyikan pakaian olahraga Sayumi, dan tentu saja seisi kelas mempercayai kebohongan itu dan Takeshi seolah jadi penjahat di situ. Takeshi kemudian berakhir dibawa ke ruang BK, yang hal itu disebabkan oleh ikut campur Takeshi saat mereka melakukan aksi tuduhan palsu saat di stasiun kereta. Dan seperti biasa, kenangan buruk itu selalu membuat Takeshi menjadi emosi. Malam itu, Takeshi dengan bantuan orc langsung mendobrak tempat itu dari depan. Kemudian Lakuda langsung menembaknya dengan busur. Tetapi Sayumi berhasil menghalaunya dengan skillnya yang bisa memindahkan benda ke tangannya. Mereka mencoba untuk memanggil para dwarf yang berada di tambang. Tetapi Takeshi langsung mengajar Sanae karena mengetahui kalau dia punya skill untuk memanipulasi orang lain dengan cara menyentuh bagian tubuhnya. Kondisi mereka sudah terpojok, tetapi mereka malah memasang ekspresi senyum seolah memiliki rencana lain. Ternyata Sayumi bisa menculik tombak Takeshi dan mendapatkan sehelai rambutnya, yang hal itu langsung membuatnya bisa mengaktifkan skillnya untuk memerintahkan agar Takeshi mencabut matanya sendiri. Alih-alih Takeshi yang melakukannya, justru Sayumi yang melakukan perintah tersebut. Dengan ini, chapter 9 telah selesai. Oke, lanjut ke chapter 10. Sayumi langsung kesakitan setelah matanya tercabut. Takeshi bisa mendapatkan rambutnya dari mencarinya di perjalanan ke tempat itu, lalu mewarnainya dengan warna hitam dan menempelnya di tombaknya. Walaupun terdapat perbedaan pada ketebalannya, mereka bahkan tidak menyadarinya. Emosi Sanae langsung memuncak dan tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang Takeshi. Tetapi Takeshi sudah menyediakan orc yang siap untuk menghadangnya menggunakan kayu. Hari telah berganti dan terlihat mereka berdua digantung di suatu tempat. Di situ juga sudah terdapat para dwarf yang telah siap untuk balas dendam. Mata, telinga, dan juga organ lainnya telah dicuri. Sekarang waktunya mereka untuk merasakan penderitaan yang setimpal. Takeshi memperingatkan para dwarf untuk tidak dekat-dekat dengan Sanae karena bisa memicu skill miliknya. Saat menggeledah, Lakuda hanya dapat menemukan jewel milik Sayumi, namun tidak dengan Sanae. Takeshi akhirnya mendapatkan informasi tentang penjual budak tempat mereka menjual tawanan dwarf dan langsung membentuk tim untuk menuju ke sana. Walaupun tidak mendapat banyak informasi tentang Yasuda, tetapi Takeshi jadi tahu kalau Yasuda telah memberi perintah untuk memusnahkan Takeshi. Takeshi juga menanyakan peran mereka pada insiden kebakaran rumah Takeshi, namun mereka menolak untuk memberitahunya. Saat Takeshi mengancamnya, barulah mereka mau mengaku kalau sebenarnya mereka yang menyebarkan rumor ke adik Takeshi supaya dia tetap berada di rumah sehingga membuatnya tewas. Takeshi mulai menyadari kalau semua orang di kelas diberikan peran masing-masing sehingga tidak ada yang tahu gambaran keseluruhan dari insiden tersebut. Tidak ada yang merasa bertanggung jawab atas insiden tersebut
tersebut dan tidak ada yang peduli tentang kematian adik Takeshi. Setelah membocorkan semuanya, kedua cewek itu meminta ampun dan berjanji untuk membantu Takeshi melawan Yasuda. Tetapi Takeshi tahu kalau semua itu bohong dan tidak mau menerimanya karena pembohong seperti mereka telah menyebabkan penderitaan, kesakitan, dan kehancuran kepada banyak orang yang membuat Takeshi harus memberi mereka hadiah yang pantas. Akhirnya, Ayumi tewas dengan tubuh yang tertarik dan tertimpa dengan batu besar. Sekarang tinggal sisa Sanae, tetapi sepertinya dia merencanakan sesuatu. Sanae pun berteriak dan mengatakan walaupun mereka membunuhnya, itu tidak akan merubah apapun yang telah terjadi. Hal itu menyulut amarah salah satu dwarf yang langsung membuatnya menarik tubuh Sanae. Tetapi hal itu malah membuat Sanae dapat mengaktifkan skillnya melalui darah yang menyentuh tangan dwarf itu. Hal itu membuat Sanae menjadi gila dan membuatnya memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Kesempatan tersebut tidak dilewatkan oleh Sanae dan langsung memerintahkannya untuk melepaskannya dan membawanya kabur. Para orc mencoba mengikuti bau Sanae, tetapi kehilangan jejaknya. Walaupun begitu, para tawanan berhasil dipulangkan kembali ke keluarga mereka. Dengan begitu, para dwarf berhutang budi kepada Takeshi dan mereka dengan resmi membentuk aliansi untuk bekerja sama melawan para pahlawan. Di sisi lain, kita masih tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Sanae. Sampai sini, tersisa 24 orang lagi untuk dieksekusi dan dengan ini chapter 10 telah selesai. Oke, lanjut ke chapter 11. Sudah beberapa hari sejak Takeshi beraliansi dengan para dwarf. Ketika mereka sedang membuat rencana, tiba-tiba muncul serangan dari langit dan tidak lain dan tidak bukan, itu adalah serangan dari Yasuda. Yasuda lalu menceritakan kalau suatu ketika dia mendapati serangga di suatu villa. Itu adalah kecoa yang sosoknya sangat jelek, sehingga Yasuda membakar villa itu, dan itulah yang dirasakan saat melihat Takeshi. Setelah serangan itu, terlihat seorang yang dikirim dari titik tersebut. Mereka berasumsi kalau itu adalah skill milik Yasuda. Setelah itu, mereka pindah ke rumah para dwarf di suatu gua. Mereka menyiapkan tempat itu untuk serangan balasan. Takeshi memberitahu kalau akan ada orang yang akan datang untuk mengecek apakah Takeshi sudah tewas atau belum. Karena itu, Takeshi berencana untuk membuat jebakan dari racun tanaman yang dapat membuat musuh tidak bisa bergerak, kemudian baru menyerangnya. Takeshi tidak tahu seberapa banyak orang yang akan datang, jadi mereka akan memasangnya di tempat yang kemungkinan besar mereka akan lewati. Di tengah diskusi, tiba-tiba orc menyadari kalau ada serangan, dan benar saja, para dwarf yang berada di bawah sepertinya terkena gas beracun. Karena tahu itu gas beracun, Takeshi langsung menyuruh semuanya untuk menjauh dari tempat itu. Setelah keluar dari gua, mereka pun dikagetkan dengan semua hewan yang tergeletak tewas di sana. Dan saat itulah Shigeyuki Mitsuya muncul ke permukaan. Melihat dia terbang, mereka menyadari kalau jebakan yang telah mereka pasang tidak berguna. Setelah itu, kita diperlihatkan flashback masa lalu Shigeyuki yang merupakan ahli waris rumah sakit Mitsuya. Entah kenapa dia tidak bisa masuk ke sekolah pilihannya dan berakhir ke sekolah yang dianggapnya jelek. Nilainya pun hancur dan dia menyalahkan gurunya yang tidak bisa mengajar dengan baik. Di saat itulah Shigeyuki melihat nilai Takeshi yang jauh lebih baik darinya. Shigeyuki tidak terima karena bisa kalah dengan orang terendah yang dianggapnya sebagai babi dan menuduh Takeshi menyontek. Hal itu sangat menyulut amarah dari Shigeyuki. Disitulah saat Takeshi diberi makanan busuk dan Shigeyuki memberikan cairan aneh ke makanan itu sehingga dia sangat menikmati pemandangan tidak sedap itu. Takeshi memberitahu kalau Shigeyuki suka menggunakan obat dan mungkin saja tanaman layu dan kematian hewan disebabkan oleh gas yang disebarkan olehnya. Dan benar saja, Shigeyuki memberitahu sendiri bahwa itu adalah gas beracun yang lebih berat daripada udara. Agoda mencoba menembaknya, tapi sayangnya Shigeyuki dapat menghindar dengan mudah. Shigeyuki lalu melemparkan suatu cairan ke mereka dan dengan sekejap timbul ledakan di tempat itu. Ternyata skill Shigeyuki adalah kemampuan untuk memanipulasi angin. Dengan kemampuan ditambah pengetahuannya tentang obat-obatan, dia membuat Takeshi dan yang lain menjadi terpojok. Shigeyuki tidak akan membiarkan mereka kabur, seperti insiden kebakaran rumahnya. Ternyata Shigeyuki adalah pelaku yang membakar rumah Takeshi. Dan dengan ini, chapter 11 sekaligus seluruh pembahasan di video ini telah selesai. Kalau kalian suka dengan konten ini, tinggalkan like dan komentarnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.